Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1157. Lian hanya membawa Raja Zebra ke hutan terdekat agar tidak ditabrak oleh Raja Binatang lainnya. Setelah melemparkannya ke tanah, dia berkata, siapa Raja Binatang dengan budidaya tertinggi di sini, dan wilayah apa yang dia miliki. Raja Zebra tidak tahu apa maksud Lian dengan ini, dan menjawab dengan gemetar, ada dua Raja Binatang dengan tingkat budidaya tertinggi di Gunung 100 Binatang. Salah satunya adalah Raja Singa Aik di Puncak Singa, dan yang lainnya adalah Puncak Elang Terbang. Raja Elang Met yang sama, mereka berdua berada di Alam Kaisar tingkat kelima. Alam Kaisar tingkat kelima. Lian menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia dapat sepenuhnya mencapai level ini. Oke, ceritakan padaku tentang dua Raja Binatang ini masing-masing. Demi menyelamatkan nyawanya, Zebra King bisa dikatakan mengetahui segalanya, dan ia dengan cepat menjelaskan ciri-ciri Lion King Echo dan Eagle King Met. Kedua Raja Binatang ini masing-masing menempati dua puncak tertinggi dari 100 gunung binatang. Yang satu adalah Raja Tanah dan yang lainnya adalah Raja Udara. Terlihat dari nada suara Zebra King yang tidak menyukai Lion King Echo. Alasannya mungkin karena Lion King banyak memakan zebra. Secara relatif, Ang Li membenci Eagle King Met. Ini mungkin karena dia pernah beberapa kali bertarung dengan elang sebelumnya. Kedua Raja Binatang itu sama-sama kuat, dan keduanya ingin menjadi Raja sejati dari Gunung 100 Binatang. Namun, setelah beberapa pertempuran, mereka tidak dapat membedakannya. Seiring waktu, Gunung Raja Binatang itu terbagi menjadi dua. Satu faksi diwakili oleh Raja Singa Aik, yang bertanggung jawab atas darat. Faksi lainnya secara alami diwakili oleh Raja Elang Met, yang mengendalikan udara. Di permukaan, kedua belah pihak ini tampak harmonis, namun nyatanya kedua raja tersebut bersaing secara pribadi dan ingin saling mencaplok. Oleh karena itu, Lion King Echo dan Eagle King Met saat ini sedang mengasingkan diri, berharap dapat menembus alam kaisar tingkat ke-6. Begitu seseorang menerobos ke alam kekaisaran tingkat ke-6, keseimbangan saat ini akan rusak, dan satu pihak akan dihancurkan oleh pihak lain. Raja Zebra berbicara tanpa henti ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya mereda. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lian telah pergi ke suatu tempat. Setelah ragu-ragu, Raja Zebra berlari tanpa henti ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, dia mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia sedang berlatih pengasingan. Dia tidak berani memberitahu dunia luar terlebih dahulu tentang kejadian hari ini. Entah itu Ang Li, Lion King Echo, atau Eagle King Met, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tersinggung karenanya. Zebra King menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Lian dengan mudah menemukan Lion Peak dan menemukan Lion King Echo sedang mundur di gua di atas. Raja Singa Echo adalah singa jantan dengan rambut merah. Dia terlihat sangat kuat. Dia membuat orang merasa tak terkalahkan ketika dia berdiri di sana. Sebagai perbandingan, Ang Li terlihat jauh lebih kecil saat berdiri di depan Lion King. Manusia. Lion King Aik sangat terkejut karena tiba-tiba ada manusia muncul di guanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Kebetulan aku juga lapar. Sepertinya kamu membawakanku makanan cepat saji gratis. Begitu dia selesai berbicara, Lion King Aik membuka mulutnya dan menggigit Lian. Lian mendengus dingin. Bahkan Raja Sapi Hitam, Raja Binatang Buas di alam kekaisaran tingkat ke-7, harus patuh di depannya dan menjadi tunggangan dari alam kekaisaran. Melihat lawannya membuka mulut untuk menggigit, Lian tidak sopan dan langsung memukulnya dengan tangan besinya. Terdengar suara, dong, yang teredam. Pukulan ini mengenai dagu Raja Singa Echo, menjatuhkannya dan membentur dinding gua. Engah. Setelah Raja Singa Echo mendarat dengan keempat kakinya, taring putih keluar dari mulutnya. Seperangkat gigi ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Lion King Aik. Kini salah satu giginya tiba-tiba copot, membuat rambutnya berdiri tegak karena marah. Aduh! Dengan suara gemuruh, angin mencurigakan bertiup ke arah Lian. Ang Li mengetahui dari Zebra King bahwa ini adalah jurus unik Lion King Echo, Lion Roar. Dalam beberapa pertarungan dengan Eagle King Met, ia hampir membunuh Met dengan jurus tersebut. Lian telah mengambil tindakan pencegahan dan menutup telinganya. Ditambah dengan tubuh Buddha dan iblis yang kuat, dia tidak terluka. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku lakukan di sini? Lian bertanya dengan tenang. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di sini. Jika manusia dari alam kekaisaran tingkat keempat berani masuk ke gua saya, Anda mencari kematian. Raja Singa Aik meraung dan bergegas menuju Lian lagi. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk berkomunikasi dengan pria kasar seperti Lion King Echo, tinju. Melihat serangan Lion King Echo, Lian berteleportasi ke belakang Lion King Echo, lalu menjambak rambut merah menyala Echo dengan satu tangan untuk menstabilkan tubuhnya, dan mengepalkan tangan lainnya untuk memukul kepalanya. Setelah beberapa saat bekerja keras, Raja Singa Echo mengalami benjolan besar di sekujur kepalanya, tampak seperti singa batu berukir. Namun, kekuatan dominan Raja Singa yang asli benar-benar hilang di bawah tangan Lian, dan dia berbaring di tanah memohon. Terus-menerus. Berhenti berkelahi, tolong berhenti berkelahi.
Raja manusia yang terhormat, apapun instruksi Anda, tolong beritahu saya. Saya berjanji akan menyelesaikannya, Aik. Tuan Raja Manusia, kami benar-benar tidak bisa bertarung lagi. Jika kami terus bertarung, hidupku sebagai singa akan hilang. Ang Li meninju Raja Singa Aik beberapa kali lagi, dan setelah dia benar-benar tenang, dia terbang ke bawah, berdiri di depan Aik, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya, sekarang bisakah kamu mendengarkan apa yang aku lakukan? Di sini. Lion King Eiko mengangguk dan berkata sambil meringis, tolong beri saya perintah Raja. Lian melirik ke arah gua Raja Singa Aik. Selain bau singa, gua itu cukup cocok untuk tempat peristirahatannya, jadi dia berkata, tujuan kedatanganku kepadamu sangat sederhana. Aku hanya ingin menggunakan tempatmu untuk mundur. Berlatihlah sebentar saja. Manfaatkan gua ini. Raja Singa Aik hampir melompat setelah mendengar ini. Kehilangan Dongfu sama dengan kehilangan tahtanya di sini. Dalam hatinya, ia ingin melawan Lian dengan putus asa, tapi rasa sakit di kepalanya menenangkannya. Karena Raja Manusia ingin meminjamnya, ayo pinjam. Kata Raja Singa Aik dengan sedih. Lian tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu berpikir ekstra. Saya hanya meminjamnya sebentar, tidak terlalu lama, dan saya tidak pernah berpikir untuk menempati gua Anda. Selain itu, karena dipinjamkan, tidak akan sia-sia digunakan. Bagaimana dengan ini, setelah saya keluar dari pengasingan, saya akan membantu Anda mengalahkan Raja Langmet dan menjadikan Anda raja sebenarnya dari Gunung 100 Binatang ini. Petik 2. Raja Singa Aik melompat ketika mendengar ini dan berteriak dengan semangat, apakah Raja Manusia bermaksud demikian? Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Lian berkata dengan wajah serius. Lion King Aik menggigil ketakutan, tapi hatinya sangat bahagia, berpikir bahwa karena Ang Li bisa mengalahkannya dengan begitu mudah, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan Eagle King Met. Kata-kata yang diucapkan oleh Raja Manusia tentu saja berarti, jadi aku akan berterima kasih padamu dulu, Aike. Raja Singa Aik berkata bahwa dia berbaring di tanah dan menundukkan kepalanya, sudah dengan tulus diyakinkan oleh Lian. Bab 1158. Gua singa cukup besar dan dibagi dua oleh Ang Li. Area depan dekat pintu masuk gua, yang menempati kurang dari seperempat luas seluruh gua, menjadi tempat pelatihan Lion King Eiko. Dengan cara ini, selama tidak keluar, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan dengan menjaga pintu masuk gua, ia dapat dianggap sebagai penjaga Lian. Lian terletak di bagian terdalam gua dan telah membentuk formasi pertahanan. Liku-liku gua membuat Raja Singa Aik tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Setelah bersiap-siap, Lian duduk bersila dan dengan hati-hati mengingat apa yang telah dia pelajari. Dia menemukan bahwa dia mengetahui banyak hal, dan beberapa hal penting belum mencapai tingkat pencapaian yang besar. Jadi saya membuat rencana untuk retret ini, dengan fokus pertama pada latihan telapak tangan Tata Gata, kemudian pada teknik sihir pemurnian tubuh yang tidak disebutkan namanya, serta teknik nafas naga dan teknik nafas penyu. Teknik nafas naga dan teknik nafas penyu adalah teknik pernapasan pertama yang digunakan Ang Li. Melihat ke belakang sekarang, teknik tersebut tampak sangat sederhana, tetapi ada misteri tersembunyi di dalamnya. Sekarang Lian telah mencapai tingkat keempat dari tingkat kaisar, tetapi dia belum sepenuhnya memahami teknik nafas naga dan teknik nafas penyu. Sepertinya dia tidak dapat menembus lapisan terakhir kertas jendela. Lian kali ini memutuskan untuk mencapai kesuksesan dalam tiga hal ini sebelum meninggalkan pengasingan. Kedua buah fuseng yang dibawa kembali dari Pulau Fuseng diletakkan di depan Lian. Setelah menatapnya sejenak, dia menghela nafas. Meskipun tubuh iblis mengatakan bahwa memakan buah yang mengambang secara langsung tidak akan berdampak banyak padanya, Lian tetap merasa lebih baik berhati-hati. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghaluskan buah yang mengapung. Untuk berjaga-jaga, untuk menghindari masalah selama proses pemurnian, Lian pertama-tama menyisihkan satu buah dan memurnikan hanya satu buah yang mengambang. Setelah melemparkan buah fuseng ke udara, Lian menghajar Liefeng api merah. Tentu saja, Lian tidak berani membiarkan burung Phoenix api merah menyerang buah yang mengambang secara langsung. Jika dia melakukannya, suhu tinggi yang dipancarkan oleh burung Phoenix api merah akan langsung menguapkan buah yang mengambang tersebut. Setelah burung Phoenix api merah terbang, di bawah instruksi Lian, ia membelah sinar api dan menyerang Fuseng Guo. Buah terapung yang terlempar ke udara dan hendak jatuh dibungkus dengan api dan digantung di sana. Ketika energi apinya hampir habis, api merah Phoenix mengirimkan sinar api lagi dan menyerangnya. Lian perlahan-lahan menjelajahi ciri-ciri buah yang mengapung, dan kemudian secara bertahap meningkatkan jumlah apinya. Buah fuseng dimurnikan secara bertahap, dan beberapa musik lain-lain yang dianggap buruk oleh Lian langsung dibuang, hanya menyisakan bahan-bahan yang berguna baginya sampai buah fuseng dimurnikan menjadi cairan seperti air murni. Lian mengeluarkan botol giok untuk menampung cairan yang mengambang, lalu meminumnya sedikit demi sedikit untuk mencerna kekuatan cairan yang mengambang itu secara perlahan. Tidak ada waktu di pegunungan. Dalam sekejap mata, Lian menghabiskan 1 bulan dalam pengasingan di Gua Singa. Awalnya Lion King Eiko bisa saja tenang, namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin khawatir, terutama ketika ia menerima kabar bahwa Raja Langmet akan segera dibebaskan dari isolasi, dan ia menjadi semakin cemas. Begitu Matt keluar dari pengasingan, itu berarti dia telah menembus alam kekaisaran tingkat ke-6,
tetapi Lion King Eko telah menemui hambatan dan terjebak di sana, tidak dapat menerobos. Selain itu, sejak Lian mengasingkan diri untuk berlatih, kecuali kebisingan di beberapa hari pertama, tidak ada suara lagi sejak itu. Hal ini membuat Lion King Aik sangat khawatir, takut Lian akan meninggal karena kecelakaan. 3 hari kemudian, Lion King Eko menerima kabar bahwa burung-burung di sisi Eagle King Met sudah mulai berkumpul. Tampaknya Eko akan meninggalkan pengasingan dan menyerang di sini dalam beberapa hari ke depan. Lion King Aik yang panik akhirnya mau tidak mau ingin masuk dan meminta pertemuan dengan Lian. Pertama, dia ingin memastikan bahwa Lian masih di sana, dan kedua, dia ingin meminta bantuan Lian. Jika Raja Langmet menerobos ke alam kekaisaran tingkat ke-6, dia khawatir bahkan Ang Li tidak akan mampu mengalahkannya. Saat Ang Li menamparkan pantatnya dan pergi, apa yang akan dia lakukan? Ada apa? Begitu Lion King Aik pindah ke dalam gua, suara Lian terdengar dari dalam, diikuti dengan tekanan yang kuat. Alam Kaisar tingkat ke-5. Raja Singa Aik tampak terkejut dan ketakutan hingga dia berhenti bernapas. Sebulan yang lalu, Lian masih berada di alam kekaisaran tingkat ke-4. Saat itu, Raja Singa Aik sudah tidak berdaya di hadapannya, beranikah ia bertabrakan dengan Lian. Berdebar. Raja Singa Aik langsung berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Raja manusia, saya benar-benar dalam masalah, jadi saya mengganggu King Xiu Anda. Tolong bantu saya." "Apakah ini tentang Raja Langmet?" tanya Ang Li. "Ya." Lion King Aik buru-buru menceritakan semua masalah yang dia temui. "Jadi begitu." Lian berkata dengan ringan, tidak peduli sama sekali, dan mengikuti khotbahnya. "Aku punya pil di sini. Minumlah. Ini akan membantumu menerobos ke alam kaisar tingkat 6. Lion King Aik mendongak dan melihat botol giok di depannya. Setelah membukanya, ada ramuan hitam di dalamnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Raja manusia, ramuan apa ini?" Pil hitam adalah pemotor yang dihilangkan oleh Lian saat dia memurnikan 2 buah yang mengambang. Pemotor ini tidak banyak berguna bagi manusia, tetapi sangat bermanfaat bagi binatang. Awalnya, Lian ingin menyerahkan ramuan ini kepada Raja Sapi Hitam, tetapi sekarang tampaknya Raja Singa Aik lebih membutuhkannya, dan Raja Sapi Hitam telah mencapai alam kaisar tingkat ke-7, jadi meskipun dia mengambilnya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Tentu saja, Lian tidak akan memberitahu Raja Singa bahwa ramuan Aiko ada hubungannya dengan buah terapung, agar tidak menimbulkan masalah. Dia berpura-pura marah dan memarahi, "Kamu boleh memakannya jika kamu mau. Jika kamu tidak khawatir, kembalikan saja padaku. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jangan marah, Raja Manusia. Jika kamu masih muda, kamu bisa memakannya. Kamu bisa memakannya sekarang." Raja Singa Aik menggigil ketakutan, tidak lagi khawatir tentang apapun, dan menelan ramuan itu dalam satu tegukan di depan Lian. Obat mujarab itu terlihat biasa saja di luar, tapi bagaimanapun juga, itu terbuat dari buah mengambang. Begitu memasuki perut Raja Singa, obat itu berubah menjadi kekuatan yang membakar dan menjalar ke seluruh tubuh. Raja Singa Aik terkejut lagi. Penghalang yang dia temui beberapa hari terakhir ini tiba-tiba terbuka oleh kekuatan panas ini. "Raja manusia, terima kasih, aku." "Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, cepat perbaiki obatnya selagi obatnya baru bekerja." Ang Li menyela Lion King Echo. "Ya, Raja manusia." Lion King Aik menjawab dengan tergesa-gesa, tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Dia berbalik dan berlari ke pintu masuk gua untuk berlatih, tapi dia lebih mengagumi Lian di dalam hatinya. Jauh di dalam gua, tubuh Lian ditutupi lapisan cahaya kemasan, yaitu cahaya Buddha yang dihasilkan dari latihan telapak tangan Buddha Tathagata. Setelah mematikan cahaya Buddha, Lian melepaskan burung phoenix api merah, menatap burung phoenix api yang terbang di langit dengan linglung, dan akhirnya mengambil kembali burung phoenix api merah sambil menghela nafas. Bab 1159. Hah! Badai bertiup ke dalam sarang singa, dan kemudian terdengar suara di luar. "Aiko, keluar dari sini. Hari ini aku akan membunuhmu dan menjadikanmu singa untuk dinikmati secara perlahan." Raja Singa Aik baru saja selesai mencerna efek Fusengdan. Dia mendengar suara gemuruh di luar dan tahu itu adalah Raja Langmet, jadi dia terbang keluar. Mengaum. Raja Singa, "Tuan Eko, menangkap pria itu." Dia berteriak terlebih dahulu, lalu melihat sekeliling. Hanya melihat seekor elang merah dengan bulu menyala berdiri di seberangnya, dia bertanya dengan ragu, "Hei, hanya kamu satu-satunya?" Alam kekaisaran tingkat ke-6. Raja Langmet berteriak kaget ketika dia melihat Raja Singa Aik juga telah menerobos ke alam kaisar tingkat 6, dan kemudian mendengus dengan nada menghina. "Aku hanya membutuhkan satu dari kalian untuk membunuhmu. Jika kamu berbicara dengan arogan, hari ini aku akan memberitahumu siapa raja sebenarnya dari Gunung 100 Binatang ini." Saat dia berbicara, Lion King Echo membuka mulutnya dan mengaum, dan menyerang Eagle King Met dengan auman singa. Eagle King Met dan Lion King Echo telah bertarung berkali-kali, dan mereka tahu serangan Echo bergerak dengan sangat baik. Sebelum Lion King Echo dapat menyerang, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, menciptakan badai untuk menyerang Lion King. Dalam sekejap mata, kedua raja binatang itu memamerkan kekuatan mereka masing-masing dan bertarung dengan sengit. Lion King Echo dan Eagle King Met awalnya berimbang.
Setelah masing-masing menerobos ke alam kekaisaran tingkat ke-6, mereka secara alami berimbang pihak akan menderita situasi. Tepat ketika Raja Singa Eko memfokuskan seluruh energinya pada Raja Langmet, dia tidak menyadari bahwa cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakangnya kaki dekat cahaya hitam di atas. Berdebar. Raja Singa dipukuli dan berguling-guling terus-menerus di tanah. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia menemukan salah satu kakinya cacat. Cek, cek. Raja Langmet tertawa aneh, menatap Lion King Eko dan mengejek. Eke, sekarang kamu tahu siapa raja sebenarnya dari Gunung 100 Binatang ini, kan? Selama kamu menundukkan kepala dan menyerah sekarang, maka aku bisa melakukannya itu. Selamatkan hidupmu. Lion King Eko tidak menjawab, tapi menatap Eagle King Matt yang berjarak 30 meter, di mana seorang pria berbaju abu-abu dengan janggut berdiri tegak di atas pohon. Alam Kaisar tingkat ke-6. Raja Singa Eko mengerutkan kening dan menemukan bahwa janggut itu juga berada di alam Kaisar tingkat 6, dan telah memasuki tahap tengah. Jika hanya ada satu orang kuat di alam Kaisar tingkat 6, Raja Singa Eko masih bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, menghadapi dua orang kuat di alam Kaisar tingkat 6 pada saat yang sama, dan terluka, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Mata Raja Singa Eko mulai berputar, tetapi ketika dia melirik ke gua singa, dia tiba-tiba menjadi tenang kembali. Berpikir bahwa Lian masih di dalam gua dan telah berjanji untuk membantunya menyingkirkan Raja Langmet, maka dia pasti akan melakukannya, tidak akan duduk santai dan mengabaikannya. Setelah menenangkan diri, Lion King Ike menatap ke arah Eagle King Matt dan berkata dengan sinis, kenapa kamu tidak membawa murid-murid itu kemari? Ternyata kamu berkolusi dengan suku asing karena takut diketahui oleh mereka. Tapi tidak apa-apa, tidak ada Raja Binatang lain yang hadir, jadi tidak ada yang tahu bagaimana kamu mati. Petik 2. Ike, apakah kamu masih ingin memamerkan kata-katamu sekarang setelah semuanya terjadi? Raja Langmet meraung marah, lalu menukik turun dari udara, meraih bagian vital Ike dengan sepasang cakar yang tajam. Lion King Ike tampak ragu-ragu. Saat Eagle King Machi mendekat, dia mengeluarkan auman singa dan menerkamnya dengan putus asa. Jenggot di kejauhan sedang memegang batu hitam di tangannya. Dia baru saja hendak memukulnya untuk membantu Raja Langmet, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan dia menoleh untuk melihat ke gua singa. Saya melihat cahaya pedang terbang keluar dari gua dan menyerang Eagle King Matt. Goethe sudah terlambat satu langkah ketika dia ingin menghentikannya. Engah. Pedang terbang bulan hitam langsung menembus dada Raja Langmet, menyebabkan serangannya terhenti. Memanfaatkan kesempatan ini, Lion King Eko turun dengan cakarnya dan menghancurkan kepala Eagle King Matt. Wu Jian berbalik dan menyerang Goethe yang berdiri di pohon dengan darah lang. Ketika Goethe melihat Raja Langmet dibunuh dengan pedang, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang master hari ini dan buru-buru merobohkan batu hitam di tangannya. Terdengar suara, dang. Pedang terbang Wu Yue dihantam oleh Wu Xi, dan serangannya diblokir. Goethe mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari Lion King Peak tanpa menoleh ke belakang. Kemana kamu ingin pergi? Lian, yang memiliki sayap di punggungnya, telah terbang keluar dari sarang singa dan menghalangi jalan lawan. Alam Kaisar tingkat kelima. Wajah Goethe tampak terkejut. Lian jelas hanya memiliki tingkat kultivasi alam Kaisar tingkat kelima, tetapi ketakutan yang ditimbulkannya tidak kalah dengan orang kuat di alam Kaisar tingkat ketujuh. Lian, kakinya bahkan terasa sedikit lemas. Baca versi bebas kesalahan di 69 book bar. 6 sama dengan 9 plus book garis bawah bar memulai debut novel ini. Dilihat dari kecepatan kemunculan Lian barusan, Goethe tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri dari Lian, jadi dia mengertakkan gigi dan meraih bagian vital Lian dengan sepasang tangan hitam dan hijau. Ada sedikit sarkasme di bibir Lian. Dia telah berlatih sendirian selama sebulan terakhir dan tidak ada yang memberinya makan. Sekarang janggut Kaisar tingkat 6 adalah pilihan yang baik. Lian tidak terburu-buru menggunakan jurus membunuhnya dan hanya menggunakan telapak tangan Tathagata untuk bertarung dengannya. Goethe mampu mengatasi 3 jurus pertama, namun setelah jurus keempat Buddha Wen Jialan digunakan, Goethe tidak dapat bertahan lagi. Dia terjatuh ke tanah dengan telapak tangan, dan dia terluka parah saat meletakkan telapak tangannya di dadanya. Apakah Anda orang Tionghoa yang melarikan diri dari Pulau Fuseng? Janggut tiba-tiba menggonggong. Ekspresi Lian berubah, dan dia berkata dengan muram, awalnya, aku bisa saja menyelamatkan nyawamu, tapi sekarang kamu sudah mengenaliku, lalu. Kamu berani. Aku. Goethe meraung dan mengangkat satu tangan. Engah. Terdengar suara lembut, dan Wu Jian memotong tangan yang terangkat dengan satu pukulan, lalu berputar dan menebas leher Goethe. Sambil mendengus, kepala janggut itu terlepas dari lehernya dan jatuh ke tanah, sementara tangannya yang dipenggal masih memegang suar. Lian mengerutkan kening ketika dia melihat sinyalnya menyala. Dia tahu bahwa Goethe bukan satu-satunya di Gunung 100 Binatang ini. Dia juga punya teman di sini, kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk mengirimkan sinyal bantuan. Selain itu, tidak sulit untuk melihat dari kata-kata merajalela pihak lain sebelum kematiannya bahwa ada kekuatan besar yang tersembunyi di belakangnya. Karena kamu mengenaliku, apakah aku adalah bawahan dari orang kuat yang menaiki tanah suci di Pulau Fuseng hari itu? Lian bergumam dalam hati, dan matanya tertuju pada janggut itu lagi, berharap menemukan beberapa petunjuk. Segera,
Lian menemukan simbol awan api di lengan Santou Beard, dengan 3 awan api yang saling bertumpukan. Ang Li belum pernah melihat logo ini sebelumnya, tapi dia yakin logo ini mewakili sebuah organisasi yang kuat, dan janggutnya mungkin hanya seorang pesuruh. Bab 1160. Setelah menyingkirkan pakaian Goethe, Lian membakar Goethe menjadi abu dengan api, lalu berjalan menuju Lion King Echo. Raja Singa Aike melihat bahwa Lian membunuh 2 orang kuat di alam kaisar tingkat 6 segera setelah dia mengambil tindakan. Terlepas dari apakah Raja Binatang tiba-tiba muncul dan melihatnya, dia sangat ketakutan sehingga dia berbaring di tanah dan berteriak, "Terima kasih Raja Manusia karena telah membantuku." Jika Wang Danfan memiliki instruksi, Aike akan melewati api dan air tanpa menyerah. Ang Li mengabaikan Lion King Echo, tapi mengulurkan tangan dan mencabut bulu elang dari Eagle King Mat. Ledakan. Bulu elang terbakar di tangan Lian, dan sedikit cahaya spiritual muncul. Lian tersenyum tipis. Saat pedang terbang Wu Yue membunuh Raja Elang Mat barusan, dia sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam darah Mat. Sekarang saya sudah mencobanya sendiri, dan ternyata Mat bukanlah elang biasa, melainkan telah bermutasi, dan tubuhnya memiliki atribut api. Secara umum, perubahan semacam ini disebabkan oleh suatu kebetulan, atau berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Wu Yue Feijian dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar sesuai dengan peningkatan budidaya Lian, tetapi api merah Lie Feng tampaknya memiliki stamina yang tidak mencukupi dalam pertempuran baru-baru ini, membuatnya tampak tidak berguna. Ang Li telah memikirkan cara meningkatkan kekuatan Phoenix Api Merah sebelumnya, tetapi kemunculan Raja Elang Mat memberi sedikit petunjuk kepada Ang Li. Scarlet Flame Phoenix adalah api yang aneh. Ada preseden melahap api aneh lainnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama api aneh lainnya ditemukan, itu seharusnya dapat membantu Scarlet Flame Phoenix meningkatkan kekuatannya. Meskipun metode ini tidak berhasil, selama Anda menemukan api alien yang lebih kuat, itu adalah pilihan yang baik untuk menjadikannya milik Anda. Di mana tempat tinggalnya? Ang Li memandang ke arah Aiko, curiga ada api aneh di tempat tinggal Matt, namun Matt tidak mampu menaklukkan api aneh itu, dan malah diubah oleh api aneh itu. Aiko tidak berani menyembunyikannya, jadi dia segera menjawab, puncak tertinggi lainnya di Gunung 100 Binatang adalah kediaman Matt. Jika Raja Manusia ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, maka aku akan segera membunuhnya dan jatuhkan dalam sekali jalan. Tidak, aku bisa pergi ke sana sendirian. Saat Lian berbicara, dia bergerak dan menghilang dari depan Lion King Aik. Raja Singa Aik terus terbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Baru setelah nafas Lian benar-benar hilang, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, diikuti dengan desahan. Ang Li tidak membiarkan Aiko, sang Raja Singa, memimpin karena dia punya rencananya sendiri. Ketika Goethe akan mati, dia ingin mengirimkan sinyal bantuan, yang berarti ada orang lain di Gunung 100 Binatang, dan tingkat budidaya mereka masih di atas mereka. Simbol awan api seharusnya adalah sebuah organisasi, dan Lian tidak berencana mengambil risiko itu sampai dia mengetahui identitas pihak lain. Setelah meninggalkan puncak Lion King, Ang Li mencari tempat untuk berganti pakaian berjanggut, dan mendaki puncak Raja Elang dengan menyamar menjadi janggut. Awalnya, Lian berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk mencapai puncak Raja Elang, tetapi siapa yang tahu bahwa semua binatang yang dia temui di sepanjang jalan penuh hormat, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan melawannya. Sepertinya janggut ini pernah berada di puncak Raja Elang sebelumnya dan pernah dilihat oleh binatang lain, jika tidak maka tidak akan seperti ini. Sesampainya di Gua Raja Elang dalam satu tarikan napas, Lian merasakan kehangatan datang dari Gua Raja Elang, yang semakin menegaskan keyakinannya bahwa ada api aneh di sini. Tepat ketika Lian hendak memasuki Gua Raja Elang, dia mendengar teriakan dari udara dan 3 burung besar jatuh dari langit. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mereka adalah 3 elang, yang masing-masing berada di alam kekaisaran tingkat keempat. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya adalah kerabat dekat Raja Elang Mat, tetapi tidak ada kelainan. Hah! Lian sedikit mengernyit dan melihat 2 orang duduk di setiap sisi elang. 2 di antaranya ternyata adalah pria dan wanita muda yang dilihatnya di kaki Gunung Baisou, dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya cantik yang mengenakan jaket kasa merah. Ada sedikit tanda merah di antara alis. Tanda awan api. Lian menyadari bahwa tanda merah di antara alis wanita parubaya itu adalah lambang awan api yang tersulam di pakaian janggutnya. Tidak ada keraguan bahwa ketiga orang ini adalah teman Goethe, dan wanita cantik parubaya memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-7. Tampaknya Goethe ingin meminta bantuannya sebelumnya. Karena dia masih belum mengetahui hubungan spesifik antara ketiga orang itu dan janggutnya, Lian berdiri di sana tanpa bergerak. Bersikaplah berani. Melihat Lian menatap wanita parubaya yang cantik itu, pemuda itu melompat dari punggung elang dan memarahi. Kiao San, kamu berani menatap langsung ke ibu keduaku, apakah kamu tidak ingin hidup? Hanya seorang budak, sebenarnya tidak ada aturan sama sekali. Wanita muda itu juga melompat dari punggung elang dan mengutuk. Lian diam-diam menghela nafas. Sekarang dia tahu nama Goethe dan statusnya. Bahkan 2 pemuda di alam kekaisaran tingkat pertama ini berani menuding dan memarahinya. Wanita cantik parubaya itu tampak marah juga. Dia berjalan turun dari punggung elang dengan wajah dingin dan berkata dengan suara rendah, Kiao San, kenapa kamu tidak membungkuk padaku saat melihatku? Identitas Ang Li saat ini adalah Goethe Kiao San,
dan karena dia tidak tahu bahwa tidak ada master lain di dekatnya dan tujuan kemunculan orang-orang ini, dia memutuskan untuk terus memainkan peran tersebut. Salamku, nak. Lian segera mengikuti apa yang dia lakukan di TV dan memberi hormat. Wanita parubaya cantik itu sedikit mengernyit. Sepertinya cara memberi hormat Lian salah, tapi dia tidak terlalu peduli. Kiao-san, apakah kamu terluka? Bahkan kultivasimu telah turun satu level. Melihat pihak lain waspada, Lian menutupi dadanya dengan satu tangan dan membuat ekspresi tertekan dan berkata, singa itu lebih sulit untuk dihadapi dari yang diperkirakan, dan ia juga telah menembus alam kaisar tingkat 6. Saya tidak sengaja menabraknya. Ia mengambil keuntungan darinya, tetapi ia juga dibunuh oleh saya. Di mana Matt? Tanya wanita cantik parubaya, sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Lion King Echo. Lian menjawab, Raja Lang masih membersihkan di puncak Lion King, dan dia mungkin akan segera kembali. Karena Matt masih di Lion King Peak, kita tidak perlu menunggunya. Ayo kita lihat dulu. Semoga perjalanan ini tidak sia-sia. Perintah wanita cantik parubaya. Ya, Lian membungkuk dan menjawab. Melihat mereka bertiga berdiri diam, dia tahu bahwa dia akan memimpin jalan, jadi dia berbalik dan menunjuk ke dalam gua dan berkata, tolong. Setelah itu, Lian berjalan di depan. Gua Raja Lang tidak besar, sepertinya kurang dari sepertiga gua Raja Singa, dan kami segera mencapai dasarnya. Selain harta karun yang dikumpulkan oleh Raja Lang Met, tidak ada yang aneh darinya. Kiao-san, jangan buang waktu, cepat buka jalan rahasia. Jalan rahasia. Lian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada misteri lain yang tersembunyi di Gua Raja Lang. Gua Raja Lang ini tidak lebih kecil dari Gua Raja Singa, namun terhalang oleh sebuah batu besar sehingga membuat orang salah mengira bahwa mereka sudah sampai di ujung. Sekarang dia tahu ada jalan rahasia di dalam, Lian tidak sopan. Dia menarik napas dalam-dalam dan meninju batu besar itu. Dengan ledakan, bebatuan itu pecah, memperlihatkan jalan ke bawah, dan pada saat yang sama gelombang panas terbang keluar dari dalam. Bersambung.